Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab keempat tentang ibadah dan masih membahas tentang hukum-hukum penyelenggaraan jenazah, dan kita masih bahas di awal-awal dari pembahasan ini, yaitu terkait dengan hukum-hukum penyelenggaraan jenazah. Setelah kita menyebutkan sebelumnya terkait dengan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim ketika mendapati seorang yang meninggal dunia, baik itu dari kerabatnya atau yang lainnya. Nah, kita akan masuki berikutnya terkait dengan tata cara penyelenggaraan jenazahnya. Tata cara penyelenggaraan jenazahnya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, istilah yang disebutkan oleh kaum muslimin yang masyhur di sekitar Sumatera Utara ini, ada istilah disebut dengan fardu kifayah. Fardu kifayah terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Nah, seperti itu. Padahal mungkin di tempat yang lain istilah ini mungkin tidak populer, yang tahu mereka mungkin adalah penyelenggaraan jenazah. Namun istilah kenapa disebut dengan fardu kifayah? Karena tahapan-tahapan dari penyelenggaraan jenazah tersebut itu pada umumnya berhukum fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu sebuah kewajiban yang apabila diselenggarakan atau dilakukan oleh sebagian orang maka gugur dari yang lainnya. Nah, itu disebut dengan fardu kifayah. Demikian. Itu tahapan-tahapan di dalam penyelenggaraan jenazah tersebut. Itu semuanya adalah berhukum fardu kifayah. Sehingga di tempat kami, yaitu di sekitar wilayah Sumatera Utara, penyelenggaraan jenazah disebut dengan fardu kifayah. Padahal fardu kifayah istilah yang khusus, istilah yang lebih umum, yaitu sebuah kewajiban yang apabila dikerjakan oleh sebagian orang maka gugur dari yang lainnya, yaitu dari kalangan kaum muslimin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang kita pahami tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan jenazah itu ada 4. Yang pertama adalah at-taghsilu, yaitu memandikan. Kemudian at-takfinu, yaitu mengkafani. Kemudian yang ketiga adalah as-salatu alaihi, yaitu mensalatkannya. Kemudian yang keempat adalah ad-dafnu, yaitu menguburkan. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ternyata apabila kita menelisik kepada dalil-dalil, ternyata ada tambahan satu, yaitu ittiba'ul janazah, yaitu mengiringi jenazah. Ini termasuk bagian dari fardu kifayah, yang itu hak seorang muslim atas muslim yang lainnya.
Yang Nabi SAW pernah bersabda, haqqul muslimi 'alal muslim khamsun. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan SAW, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya ada 5, ada khamsun, ada 5. Disebutkan di antaranya adalah wattiba'ul janaiz, dan itu disebut di akhir, yaitu mengikuti jenazah. Itu hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, dan itu ya bersifat fardu kifayah hukumnya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, maka insyaallah taala kita akan bahas ya 5 fardu kifayah dari penyelenggaraan jenazah ini, atau 5 tahapan penyelenggaraan jenazah ini. Yang pertama adalah at-taghsilu atau taghsiluhu, yaitu taghsilul mayyit, memandikan mayit, takfinul mayyit, mengkafani mayit, kemudian as-salatu 'alal mayyit, kemudian mensolatkan mayit, kemudian ittiba'u janazatil mayyit, yaitu mengiringi jenazah si mayit tersebut, ya. Kemudian berikutnya yang kelima adalah dafnul mayyit, yaitu menguburkan si mayit. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita akan sebutkan yaitu taghsilul mayyit, ya, yaitu memandikan mayit tersebut. Dan hukumnya adalah wajibun, wajib. Idza matal muslimu saghiran aw kabiran wajaba taghsiluhu. Apabila seorang muslim itu meninggal dunia, baik itu ya dia kecil ataupun besar, ya, maka wajib memandikannya, ya. Kenapa? Karena dia nggak bisa mandi sendiri, ya. Kalau dia bisa mandi sendiri, ya dia nggak mati gitu, ya. Nah, maka dimandikan. Sawa'an kana jasaduhu kamilan aw kana ba'dahu faqat. Baik itu jasadnya utuh ataupun sebahagiannya saja, ya. Sebahagiannya saja, demikian. Nah, kalau jasadnya utuh, ya, maka dimandikan keseluruhannya. Kalau dia sebagian, ya sebagian didapatkan. Tentunya setelah mencari dan mengupayakan untuk mendapatkan sisanya. Ya, mungkin contoh kecelakaan, atau contohnya ada pembunuhan mutilasi, kan begitu ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, itu sampai terpotong-potong sebagian anggota tubuhnya, demikian. Nah, maka yang seperti diupayakan dulu untuk mencari secara sempurna anggota tubuh yang lainnya. Nah, apabila dikhawatirkan terjadi pembusukan, ya, karena terlalu lama, ya, maka dicukupkan dengan ya anggota tubuh yang sudah ditemukan dan kemudian diperlakukan pemandiannya, demikian. Ya. Mana dalil menunjukkan tentang wajibnya? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang memandikan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang meninggal dunia putri Nabi adalah Zainab radhiyallahu anha. Ya, Nabi mengatakan igsilnaha salasan aw khamsan aw aktsara min dzalika in ra'aitunna. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandikanlah ia, ya, 3 kali, ya, atau 5 kali, atau lebih daripada itu bila kalian pandang itu baik, demikian, ya. Ini perintah Nabi. Al aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu adalah wajib. Hukum asal perintah adalah wajib. Maka ya kerjakan demikian, karena wajib. Dan mana dalil menunjukkan bahwasanya itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya, karena dilakukan hanya sebagian orang, tidak semuanya. Hanya sebagian orang yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memandikan tersebut. Jadi ini adalah wajib dengan fardu kifayah, bukan fardu ain. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Walladzi la yughassalu min mautal muslimina huwa syahidul ma'rakah alladzi saqata qatilan bi aidil kuffari fi maidanil jihadi fi sabilillah taala. Dan yang tidak dimandikan dari jenazahnya orang-orang muslim adalah orang yang meninggal dunia syahid dalam peperangan, yang dia gugur, ya, terbunuh di tangan orang-orang kafir. Termasuk ini adalah ya orang-orang yang menyertai dalam perang tersebut, yang katakanlah walaupun meninggal dunianya tidaklah terbunuh. Contoh ini ya, dia tertimpa sakit dalam perjalanan perang tersebut, ya, jihad di jalan Allah, fi maidanil jihadi fi sabilillah taala, ya, di
medan perang, jihad di jalan Allah Ta'ala. Wafat ketika itu, baik itu dia terbunuh, dibunuh, ya, atau dia pokoknya wafat meninggal dunia dalam kondisi perang tersebut. Apakah karena dibunuh ataukah karena mungkin bahkan sebagian pendapat mengatakan bahkan contohnya kena sabetan senjatanya kaum muslimin yang salah, ya, tersabet begitu dia terus meninggal dunia, maka termasuk karena tujuan dia ketika ikut perang adalah jihad fisabilillah dan kondisi ketika itu dalam kondisi perang, maka ketika itu dia tetap disebut dengan syahid. Demikian, ya. Begitu juga katakan dia sakit dalam peperangan tersebut, ya, dan meninggal dunia walaupun tidak dibunuh oleh orang-orang kafir, maka tetap saja dia syahid. Demikian. Dan wallahu ta'ala alam termasuk juga adalah orang yang dibunuh oleh orang kafir walaupun bukan medan perang. Saya condong begitu. Ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Orang yang dia dibunuh oleh orang kafir, ya, dalam kondisi, ya, walaupun tidak di medan perang, namun orang kafir tersebut membunuhnya dikarenakan kebencian kepada Islam. Karena atas dasar kebencian agama, orang kafir membunuh dia. Maka wallahu ta'ala alam ini termasuk syahid. Mana dalil menunjukkan hal ini? Dalilnya adalah ketika Nabi SAW bersama dengan beberapa sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, dan Utsman radhiyallahu anhu. Ini berada di atas gunung Uhud atau bukit Uhud. Tiba-tiba bergetar gunung Uhud tersebut. Maka Rasulullah menghentakkan dengan kaki beliau, uskut, dalam tiap uskun ya Uhud, tenang wahai Uhud, diam wahai Uhud, ya. Fa inna 'alaika nabiyyun, ya, wa siddiqan wa syahidaini. Sesungguhnya di atasmu itu ada seorang nabi, seorang siddiq, yaitu yang jujur imannya, itu Abu Bakar Siddiq, kemudian dua orang yang mati syahid, yaitu yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau dengan lafaz yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya seperti itu. Nah, ternyata apa yang dikabarkan atau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ternyata benar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang nabi, kemudian Abu Bakar adalah seorang siddiq yang memang jujur imannya. Dan dua orang sahabat, yaitu dan Umar dan Utsman, kita ulangi, dua sahabat yang disebutkan oleh Nabi dengan syahida ini, dua orang yang mati syahid, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma, ini ternyata mati terbunuh, tapi tidak dalam kondisi perang. Ketika itu dibunuh oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Umar radhiyallahu anhu ditikam dalam kondisi sholat. Ya, dalam kondisi sholat subuh ditikam, akhirnya meninggal dunia. Tapi tidak di tempat meninggalnya. Tapi atas dasar kebencian dia menikam Umar. Utsman juga demikian, dikepung oleh orang-orang yang benci dengan Utsman, yang itu diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah, yang dia ini adalah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Syahid, mati syahid. Nah, demikian, ya. Tidak dalam kondisi perang ketika itu, dalam kondisi aman tapi diserang. Nah, demikian Rasulullah katakan itu syahid. Wallahu ta'ala alam, ya, ini pendapat yang saya condong, ya, walaupun barangkali ada yang berkomentar atau memberikan pendapat catatan yang lainnya, tapi saya berdasarkan dalil dalam masalah ini, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dimandikan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tughassiluhum fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Jangan kalian mandikan mereka, karena sesungguhnya setiap luka atau setiap darah itu akan mengeluarkan aroma misk, yaitu minyak kasturi pada hari kiamat. Masya Allah. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Itu tentunya keutamaan bagi orang-orang yang mereka mati syahid, ya, orang yang mati syahid. Masya Allah. Nah, ya, kita berharaplah, ya, menjadi orang-orang yang mati syahid.
berniat kita untuk mati syahid. Walaupun ya meninggal dunia di atas tempat tidur contohnya, tapi niat kita niat mati syahid, membela Islam. Wah, serem kali mati syahid gitu ya. Jangan khawatir para hamba Allah. Orang yang mati syahid itu disebutkan dalam satu hadis ya. Barangkali nanti akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang hadisnya. Bahwasanya ada kelebihan-kelebihan yang didapatkan oleh orang yang mati syahid ini. Apa itu? Ya, orang yang mati syahid ini ya disebutkan dalam satu hadis itu rasa sakit yang didapatkannya dengan tebasan atau luka dari senjata-senjata musuh itu bagaikan cubitan-cubitan saja. Cubitan-cubitan ya. Sesakit apapun cubitan itu ya, sesakit apapun cubitan itu ya, itu hanya cubitan. Nah, begitulah yang dirasakan oleh seorang yang mati syahid ya, ketika seperti contohnya tebasan yang dia rasakan begitu ya, seperti cubitan. Memang sih sakit kita katakan, tapi ya cubitan, ya begitu ya, demikian. Begitu juga di awal dia tertebas begitu, maka darahnya tertumpah di awal itulah dia diampuni dosa-dosanya, ya, dia terhindar dari fazaul akbar, ya, kemudian dia akan mendapatkan 72 bidadari, masya Allah luar biasa, ya. Dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mati syahid. Ini barangkali di tempatnya akan kita bahas nanti ya. Yang jelas para hamba Allah rahimani rahimakumullah ya, kaum muslimin pada umumnya mereka ini kalau meninggal dunia baik anak kecil maupun orang besar, laki ataupun perempuan, mereka ini wajib untuk dimandikan ya. Wajib dimandikan. Kecuali orang-orang yang mereka ya yang mereka ini adalah orang-orang yang mati syahid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita buka saja sesi soal jawab ya. Nah, insyaallah taala kita akan buka sesi soal jawab. Materinya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, silakan admin. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, saya seorang janda menikah dengan seorang duda. Saya bawa seorang anak laki-laki dan suami bawa seorang anak perempuan. Kami tinggal di rumah peninggalan mantan suami saya, ayah dari putra saya. Gimana pembagian warisan jika saya meninggal duluan? Putra saya sudah menikah dan tidak tinggal bersama kami. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya dan suami tersebut itu memiliki harta dan ternyata dari pernikahan mereka lahir seorang anak laki-laki, maka harta tersebut, harta sang suami tersebut
itu dibagikan menjadi warisan kepada ahli warisnya. Bila sang suami itu memiliki ya yang sudah meninggal dunia, ya mendiang suami ini, ya apabila punya orang tua, bila ada orang tuanya ini ya, walaupun nggak disebutkan di sini, tapi saya perjelas kalau ada orang tuanya masih hidup ketika meninggal dunia sang suami ini, maka orang tua itu masing-masing orang tua laki-lakinya mendapatkan 1/6. Begitu juga orang tua perempuannya mendapatkan 1/6. Karena ada anak, ya. Kalau seandainya salah satunya masih hidup, yang lainnya sudah meninggal dunia sebelum sang suami meninggal dunia ini, maka yang hidup tadi dapat, ya, dapat 1/6. Pokoknya masing-masing 1/6, ya. Yang hidup ketika itu dapat 1/6. Baik dua-duanya itu salah satunya, maka dapat 1/6. Ini berdasarkan ya firman Allah surah An-Nisa ayat 11. Demikian ya. Nah, adapun istri yang janda ini, lebih tepat sang penanya ini, nah ini mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya, 1/8, ya, 1/8 dari total harta sang suami, maka dapat 1/8. Itu berdasarkan firman Allah surah An-Nisa ayat 12-nya. Itu disebutkan, ya. Baik, adapun sisanya itu adalah untuk anak laki-laki. Maka anak laki-laki ini menghabiskan semua sisa harta untuk dia semua. Demikian, ya. Baik. Adapun ya anak bawaan dari sang suami setelah menikah lagi, maka ini nggak dapat. Anak bawaan itu nggak dapat, ya apalagi ya suami saat ini, ya bukan siapa-siapanya, itu kan begitu ya. Baik. Nah, pertanyaan berlanjut apabila sang penanya ini nanti meninggal dunia, ya. Siapa yang berhak menjadi ahli warisnya? Ya. Maka menjadi ahli warisnya adalah suami saat ini. Suami saat ini itu menjadi ahli waris. Tapi dari harta warisan sang istri, sang penanya ini. Bukan dari semua harta warisan peninggalan sang suami pertama yang sudah meninggal dunia. Tidak boleh, dia nggak punya hak. Karena yang punya hak di situ dari sang suami yang pertama sudah kita sebutkan. Kalau ada orang tua itu punya hak. Kalau istri tadi, ya si janda sang penanya ini itu dapat dia 1/8, ya. Sisanya kepada anak laki-laki. Oleh karenanya ketika meninggal dunia ini, sang penanya ini kalau seandainya meninggal dunia, ya si janda ini, maka sang suami yang saat ini itu mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena si janda punya anak. 1/4. 1/4 dari mana? Dari harta yang dimiliki oleh si janda ini, yang itu istrinya. Mana hartanya? Yaitu 1/8 bahagian dari harta sang suami yang ditinggalkan. Begitu. Dan harta-harta yang lainnya. Bukan dari harta sang suami pertama. Enggak, dia nggak boleh menguasai itu. Ya. Nah, inilah permasalahannya kalau seandainya ya sang suami meninggal dunia, suami pertamanya itu belum dibagi, ya. Kemudian menikah lagi si jandanya ketika sudah habis masa iddahnya, terus dia meninggal dunia, ini dikuasai semua oleh suami yang terakhirnya ini. Ini bahaya sebenarnya. Mau dikatakan ini zalim, maling bisa juga dikatakan begitu. Kenapa dia maling? Ya karena ada hak, ya, suami pertama dari sang istrinya ini, gitu. Nggak boleh diambil semua. Dan kalau ada orang tuanya itu punya hak orang tua dan anaknya juga. Dia hanya berhak dari harta murni sang istrinya. Nah begitu. Ya, demikian. Jadi kalau apabila si janda ini meninggal dunia, maka suaminya saat ini, ya, yang masih hidup ini punya hak 1/4 dari harta peninggalan sang istri. Dalam hal ini si penanya janda ini. Tapi kan sudah menikah, nggak janda lagi kan begitu. Ya. Cuma 1/4.
dari hartanya. Mana hartanya? Yaitu 1/8 dari harta suami. Nah, begitu. Loh Ustadz, kalau contohnya tadi kan harta suami pertama tadi itu, yang rumah, dikatakan di sini rumah mantan suami ini. Loh kalau rumah mantan suami, itu suami yang kedua gak punya hak terhadap rumah tersebut untuk menguasai semuanya ya. Kalau contohnya suami yang pertama ini, yang sudah meninggal dunia ini, ternyata nggak punya orang tua, ya nggak punya orang tua, punya saudara-saudari tapi terhalang oleh anak laki-lakinya, udah meninggal dunia, maka berarti sang janda sebelum sang janda, ya, ketika meninggal suaminya, dia dapatkan tetap dia 1/8 karena ada anak, sisanya itu adalah anaknya, laki-laki tersebut. Nah begitu, ya, demikian, ya. Nah, jangan dia kuasai ya suami yang kedua ini itu menguasai semua hartanya, itu zalim, maling itu suami itu. Ya. Dia cuma berhak 1/4 dari 1/8 dari harta sang suami, begitu. Demikian, ya. Nah kita ulangi, kalau si janda ini meninggal dunia atau si penanya ini meninggal dunia lebih dulu ketimbang suami keduanya ini, maka ya harta yang dimilikinya di antaranya 1/8 dari harta sang suaminya itu dibagikan 1/4 untuk suami yang masih hidup, dan ya sisanya adalah kepada ya anak laki-lakinya yang sudah menikah itu. Demikian. Kalau si ternyata yang penanya ini punya orang tua, maka orang tuanya masing-masing kalau ada itu 1/6 karena punya anak. Nah seperti itu, karena punya anak yang meninggal dunia ini. Si janda ini laki-laki, ya, si janda ini punya anak laki-laki, maka masing-masing orang tuanya itu mendapatkan 1/6. Kalau satu saja maka dapat 1/6. Nah begitu dia. Nggak boleh dia kuasai itu si suami yang saat ini untuk menguasai semua harta. Zalim demikian. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bisa dipahami. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan, kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kita motivasi untuk berdonasi yang membangun Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini sudah digunakan untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian. Siapapun di antara kita yang ingin dapat pahala yang mengalir, minimalnya 700 kali lipatnya, dan dapat satu rumah di surga, ayo silakan kita transfer sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita ke nomor rekening berikut ini. Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.